Selanjutnya yang kedua, apa sih yang harus diperbaiki? Apa sih yang harus diperbaiki? Yuk slide-nya yuk. Nih yang kedua yaitu memperbaiki hubungan keluarga. Memperbaiki hubungan keluarga. Mazmur 133 itu bilang, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Kenapa sih enggak masih banyak belum tercapai. Udah mau sisa 40 hari. Tuhan cuma ingetin ini. Kemungkinan hubungan keluarga kita ini ada yang gak beres. Keluarga itu terbagi dua. Ada keluarga inti, ada keluarga besar. Ada keluarga inti, ada keluarga besar. Keluarga inti ya orang tua, anak-anak. Kalau yang belum punya anak ya suami istri. Tapi itu masuk keluarga inti. Saya nggak fokus di keluarga besar, tapi keluarga inti. Karena ketika Alkitab bilang ketika setiap perkara kecil dipercayakan perkara besar. Artinya untuk memperbaiki itu dari yang kecil dulu, baru yang besar. Saya pernah melayani, di satu tempat saya melayani, ada satu keluarga belum punya keturunan, belum punya anak. Belum punya anak. Sampai akhirnya saya konseling, saya layani, kenapa. Ternyata salah satu masih belum siap untuk memiliki keturunan. Masih belum siap untuk memiliki keturunan. Ini kan bicara mengenai apa nih? Mengenai hubungan. Mengenai hubungan. Suami istri, anak-anak, keluarga inti. Mungkin ada yang masih belum diperbaiki. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan untuk diperbaiki. Amin. Saya punya teman. Ketika dia baru mau menikah, saudara tahu, dia nggak ngurus gereja, dia nggak ngurus kecatatan sipil. Dia ngurusnya kemana? Ke notaris dulu. Mau ngapain? Pecah harta. Belum kawin, baru mau menikah. Perginya kemana? Ke notaris. Yang satu kepala cabang, salah satu bank besar. Yang satu punya usaha burung walet. Baru mau menikah aja. Dia udah gak jaga hubungan. Ini yang Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara. Setelah keluarga inti baik, yuk perbaiki hubungan dengan keluarga besar. Bukan Tuhan gak bisa memberikan apa yang menjadi keinginan kita mengakhiri tahun 2023. Bisa gak kira-kira ketika saudara minta mobil yang baru dan Tuhan turunin dari langit mobil baru? Bisa. Tapi kerja Tuhan gak seperti itu. Bisa, terlalu bisa. Aduh waktunya jalan terus. Padahal poinnya masih 5. Bukan gak bisa, bisa. Singkat, cepat. Kalau saudara pernah dengar ada satu peristiwa di Semarang nih, saya lupa tahun 80-an. Ada satu panti asuhan, kekurangan makanan. Udah nggak punya apa-apa. Sementara anak-anak pantinya banyak. Tuhan suruh ketua pantinya untuk taruh ember merah yang besar di depan pintu. Ini kalau ngikutin suara Tuhan. Dia beli, ada tempayan, dia ambil tempayan, dia taruh di depan rumah. Besok paginya apa yang terjadi? Beras penuh di tempayan itu. Sampai akhirnya ini sempat viral waktu itu. Semua rumah depannya ditaruh ember warna merah. Enggak gitu cara kerja Tuhan, enggak selalu begitu. Bisa. Tapi Tuhan mau supaya apa? Supaya kita jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain.
Amin. Untuk menolong saudara. Amin. Makanya hubungan dengan keluarga ini penting untuk diperbaiki. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Saya melayani di mimbar. Saya pengkhotbah. Pengkhotbah itu dapat duitnya dari mana? Dari selesai khotbah. Kemarin COVID enggak khotbah-khotbah? Enggak. Yang nolongin siapa? Saya enggak minta-minta sama jemaat. Tapi saudara keluarga besar saya. Amin. Makanya jaga hubungan baik dengan keluarga besar. Bisa gak mama jadi atau papa jadi kepanjangan tangan Tuhan? Bisa. Cici bisa cici. Koko bisa. Mertua bisa. 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 Bisa dan sangat bisa. Yang kedua, Tuhan ingatkan apa? Ya, hubungan keluarga diperbaiki. Amin. Terlebih apa? Keluarga inti. Setelah itu apa? Keluarga besar. Amin. Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk apa? Untuk menolong. Tuhan bisa pakai kakak dan adik kita untuk apa? Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yuk, terakhir yang ketiga, sisa 10 menit. Yang ketiga, ini pun penting Bapak Ibu untuk diperbaiki. Yang ketiga, yaitu memperbaiki komunitas. Memperbaiki komunitas, ini penting untuk juga diingatkan, untuk juga disampaikan. Komunitas ini bicara mengenai komunitas rohani, komunitas sekuler. Ada rohani, ada sekuler. Yang saya mau sampaikan, ketika saudara ada di komunitas sekuler, itu dipengaruhi oleh komunitas roh. Sekali lagi, ketika saudara ada di komunitas sekuler, itu dipengaruhi oleh komunitas rohani. Contohnya simpelnya gini, saudara ada di komunitas penjudi, saudara ada di komunitas pemabuk, saudara ada di komunitas pezina. Orang luar akan melihat kualitas rohanimu. Ketika orang di luar komunitas yang saudara ada di sana menilai kualitas rohanimu, orang juga akan menilai kualitas komunitas rohanimu. Susah ya? Susah gak? Enggak. Saya khotbah kadang suka begitu. Dibikin susah, gampang juga dibikin susah. Supaya ketahuan saudara dengar atau enggak. Ketika kita kumpul sama pemabuk dan penjudi, orang akan menilai kualitas rohani kita. Ketika kualitas rohani kita dinilai sama orang akan melihat di mana komunitas rohanimu. Karena apa? Kualitas kerohanian kita dipengaruhi oleh komunitas rohani. Amin. Amin. Susah amat sih Pak. Susah amat sih. Enggak, saya mau bilang enggak susah. Buat saya cuma mau sampaikan, enggak kebetulan Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Amin. Enggak kebetulan saudara ada di tempat ini. Orang yang lihat NIC, dia bilang apa? Gereja baru ya. Gereja baru ya. Saya cuma mau bilang, datang, tertanam. Awalnya saudara bilang, gereja baru ya. Setelah tahu saudara datang dan saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara akan bilang, ini baru gereja. Ini baru gereja. NIC dirintis sudah 20 tahun yang lalu. Ini bukan baru Bapak Ibu Saudara. Saya sapa juga yang sedang daring, yang online. Ini bukan baru, sudah dirintis 20 tahun yang lalu. Pastor Diki merintis ini di Amerika. Dia dapat visi untuk apa? Untuk membuka di Indonesia. Ternyata visi Tuhan connect sama Pastor Daniel. Pastor Daniel digerakkan Tuhan apa? Membuka di sini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Saya mau bilang gak kebetulan saudara ada di tempat ini.
Amin. Enggak kebetulan kita ini ada di tempat ini. Kalau saudara di tempat yang lain, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, tapi enggak ada perubahan. Artinya ada yang salah. Amin. Kita ini masing-masing punya gereja nih dulu. Kalau udah 15-20 tahun enggak ada perubahan, artinya ada yang salah. Yang salah cuma dua, dari kitanya atau komunitasnya. Takut kan? Yang salah kalau enggak kitanya, komunitasnya. Makanya harus diperbaiki komunitas rohanimu. Harus diperbaiki komunitas rohanimu. Harus diperbaiki komunitas rohanimu. Wah, nyuruh-nyuruh pindah gereja ini mah. Boleh pindah komunitas? Boleh? Boleh? Ragu-ragu saudara jawabnya, boleh? Seandainya enggak boleh, kitab Wahyu enggak bisa kita baca kebanyakan. Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu bicara mengenai jemaat di Sardis, jemaat di Efesus, jemaat di sini, jemaat. Dan Tuhan mencelah dan Tuhan menilai semua jemaat. Amin. Kitab Wahyu 2 dan 3 ngajarin kita untuk apa? Kita ada di komunitas yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Amin. Ada komunitas rohani yang sempurna? Enggak ada. Gereja yang sesungguhnya, gereja yang sempurna adalah Kristus. Gereja yang sesungguhnya dan sempurna adalah Kristus. Minimal mendekati. Amin. Amin. Nanti kalau ada kesempatan saya sharing sama saudara. Saya sharing saudara yaitu mengenai gereja dalam pelayanan holistik. Jadi standarnya Tuhan itu Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Itu standarnya Tuhan. Gereja dalam pelayanan holistik. Saya kasih tahu sama saudara. Gereja ini mendekati Efesus. Next ada waktu saya sharing sama saudara. Gereja dalam pelayanan holistik. Yang sesuai dengan standar Tuhan. Dan saya mau bilang. Gereja ini mendekati, belum sempurna. Karena yang sempurna adalah Kristus. Amin. 15 tahun, 20 tahun saudara di komunitas rohani yang lama. Kalau enggak ada perubahan. Ada yang salah. Harus dibenahi. Dan saya mau bilang, enggak kebetulan saudara ada di sini. Mungkin selama ini saudara, kita semua nih ada di satu kapal. Kita semua ada di satu perahu yang menuju apa? Menuju tujuan. Setuju? Ini kapal nih. Kita lagi naik kapal Bapak Ibu. Kita lagi naik kapal. Menuju apa? Tujuan yang Tuhan mau. Pertanyaannya, kapal yang saudara naiki. Pertanyaannya atau masalahnya, kapal yang saudara naiki itu kapal persiar atau kapal perang? Hah? Ragu-ragu jawabnya, hati-hati. Kapal persiar atau kapal perang? Kita lagi naik. Terima kasih Bu. Balik lagi, kapal pesiar atau kapal perang? Kalau kapal pesiar, saudara cuma menikmati. Saudara cuma ngelihat, ih enak ya.
Tapi saudara di sini diajar untuk apa? Berperang. Jadi prajurit. Amin. Jadi tentara. Siap gak jadi tentara? Siap gak jadi prajurit? Siap Pak, saya siap. Tapi saya tentara bagian intelijen ya Pak. Wah. Tahu kan intelijen? Senyap. Jadi ke gerejanya cuma Natal sama Paskah. Ajak prajurit intelijen saudara untuk ada di tempat ini. Amin. Amin. Kan viral tuh. Saya bukan pasukan. Dicariin di gereja enggak ada. Ditanya. Postingannya bagus banget. Lagu tentara. Mana katanya tentara? Saya tentara bagian intelijen. Enggak boleh ketahuan. Jadi datang ke gerejanya juga diam-diam. Saudara diberkati di tempat ini. Amin. Saudara diberkati di tempat ini. Naik kapal apa? Perang, siap berperang. Siap berperang. Bener nih. Bener. Keluarin handphonenya. Katanya siap berperang. Keluarin handphonenya. Semua. Keluarin handphonenya. Siap berperang gak? Keluarin handphonenya. Saudara buka Google Chrome. Atau apa? Biasa saudara berselancar pakai apa? Safari. Buka. Mungkin bisa nih di sini nih. Bisa bantuin saya. Kita mau jadi prajurit yang naik kapal perang, bukan kapal pesiar. Bisa bantuin saya yuk. Buka Chrome, buka Safari. Bisa gak? Siap gak berperang? Kita tentara, tapi jangan intelijen. Sudah ketemu? Sudah cari New Identity Church. Kita lagi perang nih. Ketemu? Aduh, saya nggak buka lagi. Udah. Sudah belum? Kasih rating 5 di sana. Kasih ulasan. Gimana saudara diberkati di tempat ini. Amin. Kita lagi perang saudara. Supaya apa? Membawa jemaat Tuhan memiliki identitas yang baru. Udah belum? Udah. Kasih ulasannya dong. Ulasannya yang manis-manis. Mungkin saudara bilang pendetanya konyol. Enggak. Prajurit yang naik kapal perang membawa jiwa. Bukan gereja baru. Dirintis sudah 20 tahun yang lalu. Justru karena visi yang Tuhan kasih. Untuk apa? Membawa jemaat Tuhan. Memiliki identitas yang baru. Punya cinta mula-mula sama Tuhan. Amin. Mengembalikan pelayanan. Pelayanan seperti zaman kisah para rasul. Amin. Amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yuk lipat